Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang kelima, yaitu Rasul Allah idola. Temanya pelajaran 5 di semester 1 ini adalah Rasulullah idola. Namun sebelumnya mari kita berdoa, semoga diberi tambahan ilmu yang manfaat, diberi kefahaman serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebagai tujuan pembahasan di subtema kali ini yakni menteladani kisah Nabi Daud. Anak-anak, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani adalah sangat banyak, tapi yang perlu kita hafal diantaranya adalah 25 nama Rasul. Supaya mempermudah, silahkan kalian boleh dengan menghafal satu persatu dengan urutan Adam, Idris, Nuh, Soleh, ataupun boleh dilakukan ya, sehingga bisa lebih mudah dihafal. Contoh, aku pakai irama balonku ada 5: Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kalian hafal dengan 25 nama Rasul. Baik, selanjutnya, mengidolakan Rasul itu artinya adalah mencintai Rasul. Karena dengan mencintai Rasul tentunya hati kita, pikiran kita akan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para Rasul walaupun tidak sempurna ya, sehingga ketika kita mencintai Rasul, kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai di surganya nanti, insya Allah. Nah, para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah, tidak sembarangan ya, laki-laki yang dipilih oleh Allah, yang mereka wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasulullah. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Semua rasul punya kelebihan, punya keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Ada yang hanya kepada umatnya, ada yang seluruh umat. Itu Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Khatamul Anbiya wal Mursalin yang ditugaskan kepada Allah untuk kafatan nas, seluruh manusia. Beliau adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi manusia. Dalam satu ayat surah Al-Ahzab kita baca bersama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan, contoh yang baik, yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Rasul adalah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Baik anak-anak, kali ini di tema kali ini kita akan bahas tentang kisah teladan Nabi Daud ya. Selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang kisah teladan nabi-nabi setelahnya, yaitu Nabi Sulaiman dan seterusnya. Kali ini kita akan apa sih kisah teladan Nabi Daud? Apa yang perlu kita ambil dalam kehidupannya yang sehingga kita bisa mengikuti jejaknya? Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut. Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Raja Talut, bacanya kalau bahasa Arabnya Talut, yang beriman, raja yang beriman, dan ada raja yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Ini prestasi saat itu, yakni Nabi Daud mampu membunuh Raja Jalut. Nah, anak-anak, suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Anak-anak, selanjutnya mari kita lihat dan baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Ini ayat menguatkan bahwasanya selain Nabi Daud diberi kerajaan, diberi kekuasaan, diberi ilmu pengetahuan, beliau juga diberi kitab, yakni kitab Zabur. Ayat ini artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Artinya setiap nabi punya kelebihannya berbeda-beda, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Anak-anak, kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam mempunyai keistimewaan, diantaranya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam juga memahami bahasa burung-burung, masya Allah. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud. Ketika beliau zikir, makhluk-makhluk burung, gunung-gunung ikut berjamaah pada Nabi Daud. Kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun, subhanallah. Nah, mukjizat Nabi Daud yang lain adalah Nabi Daud dapat melunakkan besi seperti lilin, subhanallah. Besi yang keras itu, yang tentu kalau kita patahkan dengan tangan kita biasa, justru ke tangan kita yang patah. Akan tetapi Nabi Daud mampu melunakkan besi seperti lilin, dapat
mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun, yang sehingga dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Pemakaiannya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Artinya pemakainya lebih nyaman karena lebih lentur dan luar biasa ini karena mujizatnya Nabi Daud alaihissalam. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka, berselang-seling serta banyak beramal soleh. Nabi Daud itu terkenal dengan ahli ibadah malam dan ahli puasa. Puasanya selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besoknya lagi enggak. Itu namanya puasa Daud, dan itu adalah puasa yang juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya luar biasa, dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Nah, keistimewaan yang lain adalah Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila Nabi Daud membaca kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Subhanallah. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah teladan Nabi Daud yang singkat tadi? Yang pertama adalah Nabi Daud itu karena kekasih Allah dan dipilih oleh Allah menjadi rasul, beliau menerima kitab Zabur. Yang kedua, gemar bertasbih kepada Allah. Subhanallah, 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 walhamdulillah, walhamdulillah. Terus Nabi Daud pencipta baju besi. Nah, ini luar biasa. Dan Nabi Daud suaranya sangat merdu sekali, dan Nabi Daud adalah gemar berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari kisah teladan Nabi Daud yang sehingga kita menjadi kekasih Allah. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.